Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Nur Azika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang queue. Queue artinya antrian. Dan queue ini memiliki konsep FIFO yang artinya first in, first out. Artinya data yang pertama kali dimasukkan, maka data itu juga yang akan pertama kali dikeluarkan. Queue ini dalam program merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan data-data tentang antrian. Dapat dilihat bahwa pada ilustrasi berikut, yaitu ilustrasi queue, terlihat bahwa yang pertama kali masuk, maka yang itu juga yang akan pertama kali keluar, karena dengan konsepnya itu first in, first out. Nah, berikut adalah video penjelasan dari codingan queue. Selamat menonton! Nah, ini merupakan listing program atau codingan dari queue atau antrian. Nah, di dalam program ini menggunakan bahasa C++. Dan di sini tentunya pada awalnya harus memiliki headernya. Headernya ini yang pertama ada header IOStream yang digunakan untuk header dari CIN dan COUT. Yang kedua ada header conio.h yang digunakan karena di dalam program ini terdapat digunakannya gauge. Gauge ini berfungsi untuk mempause atau menahan output suatu program yang akan kembali dieksekusi setelah menekan enter, sehingga tampilan hasil running pada layar compiler menjadi lebih simpel dilihat. Selanjutnya ada header stdlib.h. Digunakannya header ini karena di dalam program ini terdapat digunakannya sistem CLS. Sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang sudah dijalankan agar tampilan hasil running pada layar compiler menjadi lebih simpel. Kemudian ada pendefinisian maksimum terhadap queue atau antrian. Jadi max-nya sama dengan 4. Ketika antrian sudah mencapai 4, maka antrian tersebut jadi penuh. Selanjutnya ada using namespace std. Ini dimasukkan pada program agar sebagai pengganti std cout dan std cin. Contohnya, maksudnya seperti ini. std cout dan std cin. Jadi, dengan adanya using name std pada program, jika ingin menuliskan cout tidak perlu lagi ditulis dengan std cout, tetapi cukup hanya cout saja. Seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada sebuah struct yang bernama antrian. Struct ini digunakan sebagai acuan dalam memasukkan data queue atau data antriannya. Di dalam struct ini terdapat variabel head yang bertipe data integer dan variabel tail dengan tipe data integer dan variabel array data max yang bertipe data integer. Max-nya ini sesuai dengan yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu 4. Dan struct ini memiliki antrian sebagai objeknya, sehingga untuk menggunakan variabel yang ada di dalam sini, lebih dulu dituliskan objeknya. Contohnya seperti di bawah ini. Antrian sebagai objeknya dari struct dan head sebagai variabel yang ada dalam struct-nya. Selanjutnya ada prosedur create, yaitu prosedur awal yang dibuat pada queue atau antrian yang di dalamnya ada nilai antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 0. Maksudnya adalah
Antrian tersebut kosong jika dalam posisi antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 0. Kemudian ada fungsi isempty. Fungsi isempty ini digunakan untuk mencek apakah antrian bernilai kosong atau tidak. Indikator bahwa antrian itu kosong adalah jika antrian tail sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka antrian tersebut, maka fungsi isempty ini bernilai salah. Dengan kata lain, antrian tersebut tidak kosong. Kemudian ada fungsi isFull, yaitu fungsi penuh yang digunakan untuk mencek apakah antrian tersebut sudah penuh atau belum. Indikator bahwa antrian itu penuh adalah jika antrian tail-nya sama dengan max. Max ini yaitu sebanyak 4 yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jika fungsi isFull ini bernilai salah, maka antrian tersebut artinya belum penuh. Kemudian ada prosedur NQ. Prosedur NQ ini berdasarkan variabel data yang bertipe data integer yang terdapat pada struct yang terdapat pada di sini. Nah, prosedur NQ ini berjalan jika pada saat ingin memasukkan data antrian dalam posisi kosong, maka akan berjalan fungsi kosong yang di dalamnya terdapat nilai ini. Nah, antrian head sama dengan antrian tail ini sama dengan 1 didapat dari antrian tail plus plus. Nah, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian, jika pada saat menjalankan fungsi NQ yang datanya sudah terisi tetapi belum penuh, maka akan menjalankan fungsi isFull, tapi fungsi isFull-nya bernilai salah. Artinya belum penuh. Yang akan dijalankan adalah ini. Nah, pada saat menjalankan fungsi ini akan berjalan rumus ini. Kenapa jadi plus 1? Karena dirumuskan setiap adanya masuk sebuah antrian, maka didefinisikan antrian tersebut ditambah 1. Jadi, selanjutnya ada pemilihan kondisi else yang jika antrian tersebut sudah terisi penuh, maka jika memasukkan data lagi akan memunculkan antrian penuh. Jika memasukkan data lagi saat antrian sudah penuh, maka akan menjalankan kondisi else sehingga memunculkan antrian penuh pada layar compiler. Kemudian ada fungsi DQ. Fungsi DQ ini artinya adalah fungsi untuk mengambil antrian yang paling atas atau antrian yang paling pertama masuk. Nah, kenapa ini menggunakan fungsi? Karena di dalam DQ ini hanya terdapat hitungan-hitungan untuk mengambil antrian yang pertama. Nah, di dalam fungsi DQ ini menggunakan antrian tail min-min. Antrian tail min-min ini didapat dari antrian tail sama dengan antrian tail dikurang 1.
Selanjutnya ada pendeklarasian variabel E sekaligus isinya, yaitu ini yang bertipe data integer. Guna pendeklarasian adanya variabel E ini gunanya akan dikembalikan di sini, di return E setelah perulangan ini. Kemudian ada perulangan yang di dalamnya ada indeks sama dengan antrian head, kemudian indeksnya memiliki batasan indeks kurang dari sama dengan antrian tail dikurang 1. Kenapa jadi dibatasi dengan antrian tail dikurang 1? Karena pada DQ ini pada dasar memang digunakan untuk pengambilan satu data yang pertama, yaitu antrian head yang pertama. Maka dengan menggunakan ini akan membuat DQ itu berjalan, karena otomatis data yang akan berkurang adalah -1. Jadi setiap adanya DQ ini data akan berkurang 1, yaitu data yang ada pada antrian pertama. Kemudian ada I++. Kenapa jadi menggunakan I++? Karena perulangan yang dimunculkan dimulai dari data yang pertama di input sampai data yang terakhir di input. Sama seperti konsep dari Q itu sendiri, yaitu first in dan first out. Kemudian di dalam perulangan ini akan diperulangkan rumus atau yang menjadi hitungan DQ-nya. Nah, jadi rumusnya adalah antrian data I ini adalah array satu dimensi dengan indeks I sama dengan antrian data I ditambah 1. Kenapa jadi ditambah 1? Karena misalnya saja I-nya sama dengan 1. I-nya sama dengan 1. Nah, kemudian otomatis I-nya menjadi 1 sesuai dengan rumusnya. Ketika I sama dengan 1, maka antrian data menjadi I plus 1. Jadinya 1 plus 1. Hasil dari 1 plus 1-nya adalah 2. Sehingga data yang setelah antrian data 1 yang dimunculkan menjadi antrian data yang kedua. Jadi antrian data satunya ini akan diambil dan akan hilang pada layar compiler. Dan data yang dimunculkan adalah dimulai dari antrian data yang selanjutnya. Antrian atau bisa dibilang antrian data yang kedua. Kemudian selanjutnya ada prosedur hapus. Prosedur hapus ini memiliki nilai antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 0. Artinya pada prosedur ini mengembalikan agar antrian tersebut menjadi kosong. Karena antrian head dan antrian tail-nya sama-sama kosong atau sama-sama 0. Sehingga jika menjalankan prosedur ini akan memunculkan data kosong pada layar compiler. Selanjutnya ada prosedur tampil yang digunakan untuk menampilkan data-data yang sudah diinput sebelumnya atau data-data antrian yang sudah diinput sebelumnya. Nah, di dalam prosedur tampil ini terdapat maksudnya jika menjalankan prosedur tampil ini, jika fungsi kosongnya bernilai salah, dengan kata lain, jika antrian tersebut tidak kosong, maka dengan tidak kosong antriannya,
maka akan ada data yang akan ditampilkan. Nah, data yang akan ditampilkan ini menggunakan perulangan. Perulangannya memiliki indeks antrian head yang memiliki tipe data integer. Kemudian, indeks ini memiliki batasan i kurang dari sama dengan antrian tail atau antrian akhirnya. Kemudian ada i++ lagi. I++ ini karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena perulangan ini akan dimunculkan dimulai dari data yang pertama di input sampai data yang terakhir di input sesuai dengan konsep Q-nya yaitu first in first out. Yang akan diulangkan adalah ini antrian datanya dengan menggunakan array satu dimensi dengan indeks i. Kemudian jika data tersebut kosong, dengan kata lain sebelumnya bisa terjadi tidak ada penginputan data atau tidak ada pemasukan antrian, maka akan muncul else yang muncul data kosong pada layar compiler. Kemudian, pada saat ini, maksudnya pada bagian ini ada fungsi utama dari Q fungsi ini yang akan dijalankan pada layar compiler. Jadi dalam fungsi ini terdapat variabel pil yang bertipe data integer dan variabel data bertipe data integer. Nah, variabel pil ini maksudnya adalah pendeklarasian variabel menggunakan tipe data. Jadi variabel pil ini akan digunakan pada bagian ini dan variabel data ini akan digunakan pada bagian ini. Nah, jadi setelah itu terdapat pemanggilan prosedur create. Jadi maksudnya adalah sesuai dengan variabel create sebelumnya yang artinya antrian tersebut berjalan dimulai dari antrian yang kosong. Kemudian ada do while. Dalam do while ini terdapat sistem CLS yang sudah saya sebutkan juga pada awal video. Yang kemudian ada output menu program Q. Nah, ini menjadi pilihan atau acuan kita untuk memilih case pada switch case ini. Nah, switch case ini berjalan sesuai apa yang kita inputkan pada variabel pil. Nah, pada switch ini jika kita memilih case 1 dengan menginputkan angka 1, maka akan menjalankan prosedur NQ atau penginputan data. Nah, akan saya buktikan pada hasil runningnya. Nah, jika kita memilih angka 1 atau case 1 dengan memasukkan data yang sudah saya tulis sebelumnya juga, yaitu data yang pertama yang masuk adalah 5, maka akan muncul data awal 5 masuk ke Q. Perintah ini berasal dari listing program dari prosedur NQ. Nah, karena antrian dimulai dari antrian kosong, maka yang berjalan adalah ini sehingga menghasilkan output ini. Data awal masuk ke Q. Sama kayak di layar compiler tadi. Penjelasannya adalah kenapa bisa masuk 5, yaitu
pada ini. Nah, saat menginput data 5, posisi antrian sedang kosong. Nah, pada saat antrian kosong ini berperan rumus antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 1. Nah, sudah ditulis di sini. Rumus itu ditulis sama dengan seperti antrian tail plus plus. Nah, yang prosesnya adalah antrian tail sama dengan antrian tail plus 1. Jadi karena posisi sekarang adalah maksud saya karena posisi sebelumnya adalah antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 0, maka yang dimasukkan antrian tail pada saat memasukkan data 5 adalah 0. Nah, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, ketika diinputkan data 5, maka akan menjadi antrian data yang pertama atau data ke-1. Nah, jadi setelah diinputkan data 5, posisinya adalah ini dan ini. Sesuai acuan di sini. Selanjutnya, kita akan menginputkan data 6. Data kedua sama dengan 6. Nah, ketika menginputkan data 6, maka pada saat itu adalah posisi antrian belum penuh, tetapi sudah terisi sebelumnya, yaitu dengan data 5. Nah, saat menginputkan data 6, posisinya adalah antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 1. Dan antrian data satunya sama dengan bernilai 5. Nah, jadi untuk menginputkan antrian data selanjutnya, maka menggunakan rumus antrian tail plus plus, yaitu antrian tail sama dengan antrian tail plus 1. Jadi, posisinya sekarang adalah 1. Maka dari itu antrian tail yang dimasukkan adalah 1. Jadi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka dari itu antrian datanya adalah 2. Dan data yang diinputkan adalah 6. Antrian head dan antrian tail-nya juga sama dengan 2. Jadi posisi sekarang menjadi antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 2. Dan antrian data kedua dengan nilai 6. Kemudian, kita akan menginputkan data yang ketiga, yaitu data 9. Saat menginputkan data 9, atau data yang bernilai 9, maka posisinya sama seperti menginputkan data 6 sebelumnya, yaitu posisi antriannya belum penuh tetapi sudah terisi sebelumnya. Jadi posisi saat menginputkan data 9 adalah antrian head dan antrian tail-nya sama dengan 2. Dan antrian datanya ada 2 yang bernilai 6. Kemudian proses perhitungannya juga menggunakan antrian tail plus plus, yaitu antrian tail sama dengan antrian tail plus 1. Antrian tail yang digunakan adalah antrian tail yang posisi saat ini, yaitu posisinya 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi antrian data ketiga bernilai 9. Nah, antrian head dan antrian tail-nya juga sama dengan 3. Kemudian, kita masih bisa menginputkan data keempat yang bernilai 2. Nah, saat menginputkan data yang bernilai 2 ini, posisi antrian belum penuh juga, karena belum mencapai max. Nah, jadi posisi sekarang adalah antrian head dan antrian tail-nya sama dengan 2. Dan antrian datanya, maksud saya antrian head dan antrian tail-nya sama dengan 3.
karena sudah ditulis di sini 3. Dan antrian data yang ketiganya juga 9. Nah, saat menginputkan data kedua ini, prosesnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan antrian tel plus plus. Dengan rumus ini, dengan antrian telnya diisi dengan antrian telnya 3. Nah, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi, antrian head dan antrian tailnya sama dengan 4. Dan antrian data keempat sama dengan 2. Nilainya 2. Bisa dibuktikan pada layar compiler, yaitu kita sudah menginputkan, kita ingin menginputkan dari data ke 6. Nah, masukkan pilihan datanya yaitu NQ lagi, yang pilihan case 1. Masukkan datanya 6. Nah, terus pilih case 1 lagi NQ. Masukkan data yang bernilai 9. Kemudian masukkan lagi pada data keempat dengan NQ lagi atau case 1 dengan data 2. Nah, pada saat setelah menginputkan data kedua, maka antrian data sudah mencapai 4. Dengan kata lain, antrian sudah penuh. Karena antrian sudah mencapai max atau penuh, maka akan muncul pemberitahuan pada program seperti ini. Misalkan kita ingin menginputkan data lagi dengan NQ. Misalkan kita input data 5. Karena sudah penuh, maka akan muncul antrian penuh. Nah, kemudian untuk menampilkan tampilan data yang sudah diinputkan sebelumnya, kita bisa menggunakan prosedur tampil, yaitu pada case 3. Maka dari itu kita bisa memilih angka 3 atau case 3 untuk menampilkan datanya. Nah, jadi data pertama adalah 5, data kedua 6, data ketiga 9, dan data keempat 2. Nah, jadi antrian yang dikeluarkan ini berdasarkan prosedur dari prosedur tampil. Nah, prosedur tampil ini kan menggunakan perulangan yang I++, artinya yang data yang ditampilkan itu berawal dari data yang pertama kali dimasukkan sampai data yang terakhir dimasukkan. Nah, data yang pertama dimasukkan kan data ini, dan data yang terakhir dimasukkan adalah data ini. Nah, ini berjalan karena proses yang ada pada prosedur tampil. Nah, apabila kita ingin mengambil satu data pertama, yaitu pada data yang pertama kali masuk, maka kita bisa menjalankan prosedur DQ jika kita memilih case 2. Maksud saya bukan prosedur Q, tapi fungsi Q. Nah, pada seperti ini. Prosedur Q ini prosedur Q ini berjalan sesuai yang rumusnya yang ada di dalamnya. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Seperti yang ini. Nah, jadi kan yang I-nya ketika kita menginputkan saat data yang pertama masuk, maka maksud saya ketika ingin mengambil data ke
1, maka proses yang terjadi adalah data 1 ini ditambah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi yang pertama kali dimunculkan adalah antrian data kedua, dan antrian data yang ke-1 ini akan hilang karena sudah diambil dari rumus yang ada di DQ. Karena yang rumus DQ-nya -1. Dapat dibuktikan pada layar compiler ketika kita memilih 2, maka data yang diambil adalah data yang paling pertama. Nah, elemen yang keluar adalah 5. Elemen yang keluar 5, yaitu data yang ke-1. Kemudian, ketika kita memilih case 4, maka kita akan menjalankan prosedur hapus. Prosedur hapus tadi yaitu berfungsi untuk menghapus antrian. Artinya membuat antrian tersebut menjadi 0 atau kosong. Nah, bisa dibuktikan pada layar compiler. Sebelumnya kita ingin menampilkan yang sebelumnya tadi, kan terjadi DQ. Kita menampilkannya ke prosedur tampil. Nah, jadi kan elemen 5 telah keluar. Tidak ada lagi di antrian. Nah, oke, selanjutnya akan memilih prosedur hapus, yaitu dengan case 4. Dengan memilih case 4. Nah, data menjadi kosong, sehingga artinya antrian sudah kosong. Kemudian, jika kita memilih case 5, maka akan membuat program queue-nya menjadi stop, karena sudah disyaratkan di sini jika memilih atau menginputkan 5, maka program pemilihan aksi pada queue akan stop. Oke, bisa dibuktikan dengan memilih case 5 pada layar compiler. Nah, ketika memilih case 5, maka akan keluar output dari case 5, yaitu terima kasih, tekan enter untuk keluar. Nah, jika kita menekan enter, maka akan muncul seperti ini. Ini sebelumnya ditahan oleh gets. Nah, itulah fungsi gets. Dan program ini akan habis jika dipilih 5, karena sudah ada syaratnya yang tadi. Syaratnya adalah jika kita memilih 5, maka program akan berhenti. Tekan enter. Nah, ya, itu saja codingan dari queue atau antrian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.